Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan review suatu CPU cooler terbaru dari Deepcool. Ya dimana udah beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya ya. Yang serinya adalah Deepcool AK400 Digital. Yang membedakan dia itu ada sensor suhu di bagian atas yang ada di sini. Dan kalau nggak salah baru pertama kali yang ada di CPU cooler yang menggunakan pipa yang ada sensor suhu di bagian atas. Lihat aja nanti dari segi penampakannya bagaimana, dari segi bentuknya. Dan di sini boxnya sama seperti pada umumnya Deepcool di beberapa series yang menggunakan pipa berwarna putih, dan juga ada gambarnya, dan dia tuh simple contoh yang ada di sini. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 570.000? Sebenarnya di 550.000 sih, tapi beratnya di 1,5 kilo ya ke 570.000 lah kalau sama ongkirnya. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga segitu? Ya cukup mahal ya, tapi memang ada fitur, ada harganya. Seperti contoh sensor suhu yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereview yang menggunakan Ryzen 5 5600 yang ada di sini, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama saya buka dulu ya sebelum saya bacakan dari segi spesifikasi yang ada di sini. Aku buka dulu, ini ada bracketnya. Ini bracket semua atau enggak aku kurang tahu, tapi kayaknya semua sih dari segi bracketnya. Ada kertas manual, buku manual cara pemasangannya, dan di sini ada busanya juga. Dan di sini ada CPU coolernya. Udah sih, cuma kosong itu aja. Ternyata ada thermal paste di bagian bawah yang ada di sini, dan di sini untuk tempatnya atau dudukannya lah. Aku kasih bawah dulu. Nih di bagian dalam udah kosong, nggak ada apa-apa. Aku masukin ke ini, bentar. Dan seperti ini menampakkan dari segi CPU coolernya, berwarna full black, sangat menarik, dan juga ada digital di bagian atas sini. Belum saya hidupin ya, jadi memang nggak ada. Kalau saya lihat itu sama seperti pada umumnya di Deepcool AK400 yang biasa. Cuma yang membedakan ini ada digitalnya, ada sensor suhu di bagian atas yang ada di sini. Kita bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini untuk boxnya. Untuk yang ada di sini jadi support untuk Intel maupun AMD sampai di set terbaru. Kalau yang Intel Elgato 1700 Gen 12 maupun Gen 13, serta AMD di AM5 maupun AM4 jadi bisa, maupun di Ryzen 7000 series. Serta dimensi tingginya yang ada di sini di 156 mm terbilang standar pada umumnya, masih aman lah. Kebanyakan casing kemungkinan masih bisa di 156 mm. Dan juga beratnya di 695 gram, ya 700 gram lah untuk ini. Cukup berat, dan juga di sini menggunakan 4 pipa ya, 4 pipa sih, tapi 4 pipanya dia itu terbilang agak besar ya, bukan yang tipis-tipis kecil, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga di sini dia tuh fan-nya menggunakan 12 cm, serta kecepatan fan-nya di 500 sampai di 1850 rpm, ya terbilang cukup kencang lah, menggunakan 4 pin PWM, serta noise-nya di bawah 28 desibel, serta menggunakan fluid dynamic bearing untuk fan yang ada di sini. Serta konsumsi dayanya itu cuma 1,5 watt aja sih, atau 1,44 lah konsumsi fan yang ada di sini, serta konsumsi RGB yang ada di sini cuma 3 watt aja. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga kita akan cek nanti jika lo tanpa 3 pin RGB apakah hidup atau tidak RGB-nya. Kalau tanpa 3 pin RGB di MacBook kalian kalau support. Itu aja penjelasan spesifikasi dari saya, dan sini ada bracketnya semua. Yang kurang dari ini, dia itu tidak ada thermal paste bawaan, cuma sudah tertempel di bagian bawah sini ya, jadinya kurang sih kalau aku pribadi ya. Aku lebih suka kalau memakai yang suntikan atau yang lainnya supaya bisa diratakan di prosesornya. Dan apalagi ini harga cukup mahal, di 500 ribuan ke atas, harusnya sih ya dikasih suntikan lah dari segi thermal paste ya, seperti itulah. Dan juga ini terbilang elegan sih, berwarna full black. Dari segi fan-nya, heatsinknya terbilang sangat cakep kalau aku pribadi. Meskipun harganya terbilang agak tinggi di 500 ribuan. Kalau di 500 ribuan sih bisa mendapatkan yang liquid cooler sih, meskipun yang single fan 120 mm. Tapi semisal tidak ingin ribet dan juga cari aman, kalau misal takut bocor, ya ini sih salah satu solusinya. Yang dimana udah ada sensor suhu yang ada di bagian atas sini. Itu aja penjelasan dari saya, nggak usah berlama-lama, kita akan tes saja nanti menggunakan Ryzen 5 5600 apakah bisa mendinginkan atau tidak untuk yang ada di sini CPU coolernya. Lanjut ke reviewnya, yuk.
Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya. Untuk yang ini ruangan tersebut tanpa AC dan di 29 derajat untuk suhu ruangannya. Cuma ada angin dari jendela. Untuk yang ini saya menggunakan Ryzen 5 5600 sebagai perbandingannya menggunakan Deepcool AK400 digital dan juga stok cooler bawaan Ryzen. Yang pertama Ryzen 5 5600 dulu untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat serta maksimal yang mendapatkan di 64 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop kita ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 36 derajat terbilang ini dingin. Serta maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 64 derajat terbilang ini juga masih aman di bawah 70 derajat. Dan kalau kita bandingkan menggunakan stok cooler bawaan Ryzen, untuk minimal yang mendapatkan di 39 derajat serta maksimalnya di 88 derajat dengan pengujian yang sama di sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan, yang membedakan dari segi minimalnya terpaut di 3 derajat, terbilang ini hampir-hampir sama lah. Tapi kalau semisal di atas 3, dia tuh jauh. Tapi kalau 3 ya masih di batas toleransi lah. Dan apalagi ini di minimal. Serta maksimalnya terpaut di 24 derajat, terbilang ini jauh. Di atas 20-an dari segi maksimalnya. Di 64 derajat ke 88 derajat. Jadi lebih bagus menggunakan CPU cooler tambahan Deepcool AK400 digital. Lanjut ke kesimpulannya. Kalau aku pribadi terbilang ini bagus, meskipun harga yang terbilang ini mahal di 560.000. Ya dimana performanya ya samalah dengan serinya Deepcool AK400. Cuma yang membedakan dari segi digitalnya aja di bagian atas sensor suhu. Cuma terpaut di 200.000 dari segi harganya 360.000 ke 560.000 untuk yang ini. Dan kalau semisal di harga di bawah 500.000 atau di 460.000 lah untuk Deepcool AK400 digitalnya, pasti banyak orang yang memilih ini, yang dimana harganya masih terbilang ini cukup terjangkau kalau semisal di 460.000. Dan kalau semisal di 560.000 ada opsi lain sih, di CPU liquid cooling di 120 mm. Dari segi performa ya bagusan itulah liquid cooler, tapi dari segi desainnya dan juga fitur lebih bagusan Deepcool AK400 digital. Itu bebas selera kalian. Dan untuk kelebihannya, untuk Deepcoolnya ini, dia itu suhunya bagus. Lalu yang kedua ada digital temperatur. Semua mobo bisa memakai ini, asalkan ada slot USB di slot mobo. Dan juga untuk semua mobo kebanyakan dia itu ada. Dan ingat, tidak menggunakan 3 pin RGB untuk digitalnya. Silahkan download aja untuk softwarenya di websitenya Deepcool untuk yang ini. Lalu yang ketiga, desainnya pastinya ini keren. Yang dimana ada fitur digitalnya. Berwarna full hitam dan juga digitalnya sangat menarik sekali. Bisa dipantau 24 jam untuk suhunya yang ada di sini. Tapi dari segi minusnya, kalau aku pribadi atau opiniku lah, dia tuh tidak dikasih bonus atau thermal paste suntikan. Ya bebas lah, serinya Z3, Z5, Z10 dari Deepcool itu bebas. Tapi sayangnya kalau yang ini tidak dikasih sama sekali. Thermal paste-nya udah menyambung lah di heatsink seperti contoh yang ada di sini. Dan kalau kita bandingkan dengan merek lainnya seperti contoh ID Cooling yang di harga 360.000, dia tuh mengasih suntikan thermal paste di harga 70.000. Ya sangat worth it sekali sih. Berbeda seperti Deepcool yang ada di sini, cuma dikasih thermal paste yang dimana udah menyatu di CPU cooler AK400 digital. Ini kurang sih. Sebagai kritikan dari saya, kalau saran dari saya sih ya dikasih lah untuk Z3 maupun Z5 thermal paste-nya dalam versi suntikan. Lalu kurangnya yang kedua, dia itu RGB yang cuma di bagian atas dan juga di bagian bawah, yang dimana butuh 3 pin RGB untuk menghidupkannya. Kenapa kurang? Karena RGB yang cuma di bagian atas dan juga di bagian bawah, bukan menyeluruh di bagian LCD di bagian kotak ini, seperti yang kalian lihat di contoh ini videonya. Tapi nggak masalah sih, selera kalian. Itu aja dari saya. Kalau kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Deepcool AK400 digital. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review power PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.